teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lydia Tiawani Putri. Saya dari mahasiswa Bina Nusantara, University yang ada di Malang. Saya hari ini akan menjelaskan tentang evaluasi dalam strategi berbisnis dengan mata kuliah Entrepreneurial Strategy. Apa sih evaluasi strategi berbisnis itu? Evaluasi strategi berbisnis itu merupakan tahap akhir dalam manajemen strategis, yang mana hal ini bertujuan bagi pelaku bisnis, bagi kita pemilik bisnis atau pemilik sebuah perusahaan untuk mengevaluasi posisi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan yang sangat strategis. Dengan adanya kerumitan dan kompleksnya aktivitas di dalam sebuah perusahaan, berbagai macam strategi di dalam sebuah perusahaan, maka dibutuhkan suatu kontrol yang baik, yaitu dengan adanya evaluasi strategis bisnis ini. Selanjutnya kita akan membahas how Rumelt criteria for evaluating strategies, atau bagaimana kriteria Rumelt untuk mengevaluasi strategi. Saya akan membahas tentang tahap konsistensi, di mana dalam sebuah tahap konsistensi ini kita hendaknya tidak menyajikan tujuan dan kebijakan yang tidak konsisten. Dalam artian kita harus tetap konsisten dalam menjalankan semua strategi yang ada di dalam perusahaan kita, baik bisnis secara internal maupun eksternal dari dalam perusahaan kita. Kemudian selanjutnya kita akan membahas konsonan. Apa sih konsonan itu? Kemampuan strategi dalam melakukan pemanfaatan peluang bisnis serta mengatasi ancaman eksternal maupun internal di masa mendatang. Kemudian feasibility. Feasibility itu apa? Di mana dalam hal ini kita perlu menentukan maupun melakukan penilaian tentang berbagai macam strategi yang kita lakukan dalam sebuah perusahaan yang telah layak kita gunakan. Kemudian terakhir advantage atau keuntungan, di mana dalam sebuah strategi kita harus menyediakan penciptaan atau mempertahankan keuntungan kompetitif pada area kegiatan strategi yang kita pilih dan buat, di mana dalam keunggulan persaingan ini hasil dari keunggulan satu maupun beberapa bidang. Kemudian dalam hal advantage atau keuntungan kita bisa melihat bahwa sebuah keuntungan itu setiap posisi yang kita berikan kepada karyawan kita. Jadi intinya karyawan kita bisa menghasilkan keuntungan bagi bisnis atau perusahaan kita. Kemudian apa sih, bagaimana kerangka evaluasi strategi atau Holt Strategy Evaluation Framework? Yang pertama yang akan kita bahas adalah review, pengecekan kembali atau mengulas hingga meninjau dasar-dasar dari strategi yang ada di perusahaan kita. Kemudian juga ada measure, membandingkan kemajuan yang direncanakan dengan kemajuan aktual dengan menuju pencapaian tujuan yang telah kita nyatakan. Yang ketiga ada korektif. Korektif ini melakukan perubahan dalam menerapkan strategi atau evaluasi terhadap rencana ke depan, strategi rencana ke depan supaya sesuai dengan apa yang hendak kita capai. Akan membahas tentang apa itu balance scorecard. Apa sih balance scorecard itu? Balance scorecard merupakan suatu metode yang melakukan pengukuran dan penilaian kerja yang ada di dalam suatu daerah. Di mana balance scorecard ini mengacu pada metrik kinerja manajemen strategis yang akan kita gunakan untuk melakukan identifikasi serta meningkatkan berbagai fungsi bisnis kita, baik internal dalam perusahaan maupun eksternal di luar perusahaan kita, yang dimana nantinya digunakan untuk memberikan umpan balik atau memberikan feedback kepada sebuah organisasi atau organisasi yang kita buat di dalam perusahaan ini, yang kedepannya bisa memberikan hasil kuantitatif kepada manajer dan juga para eksekutif. Selanjutnya akan kita bahas adalah manfaat dan peran evaluasi strategi bisnis. Apa sih manfaat dan peran evaluasi strategi bisnis itu? Yang pertama, manfaatnya kita mampu mengecek bahkan melihat perkembangan bisnis kita dari hasil evaluasi strategi ini, membantu mengidentifikasi kapan dan tindakan korektif apa yang diperlukan untuk membawa kinerja kembali sejalan dengan tujuan bisnis yang kita lakukan. Peran dari adanya strategi, evaluasi strategi bisnis ini adalah membantu kita dalam menghadapi perubahan kondisi serta situasi pasar dan perekonomian. Sekian, terima kasih.